Bagaimana kabar ibu? Abang, Seharusnya kau lebih sering pulang. Jangan seperti abang. abang, Sebelum kau benar-benar benci pada keluargamu sendiri. Ada banyak hal belum sempat kau mengerti dalam hidup ini. Dan kita butuh tempat berlindung yang baik. Apa kalau bukan rumah sendiri? tapi aku tidak benci. Itu memang rumah ayah, bukan rumah kita. Kita lahir di sana, besar di sana. Ya, walaupun punya banyak alasan untuk tidak bahagia di sana. Aku memang sudah mulai benci. Tapi ya, kadang aku ingin sekali pulang. Tidur di kamar kita berdua. Semenjak aku tidak ada, kau apakan di kamar itu? Aku, Asal jangan ada bunga atau kabar bunga di kamar itu. Apa ibu masih sering periksa-periksa lemari? abang, aku tidak pernah pulang. Kau tidak pernah pulang? Kenapa? Apa karena kau merasa sudah bisa cari uang sendiri? Kau tidak boleh selangkah itu baik. Bagaimanapun, kita harus berbagi dengan yang lain. Kenapa tidak pulang? Kita tidak punya rumah lagi. Semuanya sudah habis terbakar. Terbakar. Aku tidak mau bicara itu lagi. Aku tahu abang tidak akan pernah bisa mengambil kertas yang jatuh ke dalam api sebelum dia terbakar. Terbakar. Sudahlah. Aku kesini hanya untuk menemanimu tidur, bermain. Aku selalu mencari abang di mana. Abang terlalu lama pergi dari rumah, meninggalkan aku, ibu, dan ayah. Ayah, aku hanya ingin pulang kalau ayah sudah mati. Apa dia sudah mati? Sudah. Kalau begitu kita bisa pulang. Tidak. Kenapa tidak? Rumah kita terbakar. Ayah mati terbakar? Tidak. Lalu ayah mati ketika abang datang. Apa maksudmu? Abang datang ke rumah dan bertengkar dengan ayah. Ibu mencoba melerai. Tapi kemudian abang mengambil sebuah kapak dan mengapak kepala ayah. Ibu menangis dan pingsan karena abang juga hendak mengapaknya. Tapi tidak jadi. Aku di kamar, mengunci pintu kamar. Aku takut abang masuk dan mengapakku. Lalu abang ke dapur mengambil minyak dan menyirami seluruh rumah dengan minyak. Abang buang korek api yang menyala di sana. Abang tidak tahu aku sedang mengunci diri di kamar. Api semakin membesar dan membesar. Aku tetap di kamar, tak berani keluar. Api semakin membesar dan membakar apa saja hingga habis dan musnah. Juga aku. Jadi semua sudah tidak ada. Tidak ada, Bang. Baik juga. Baik juga. Aku datang untuk kasih uang pada bayi. Untuk biaya sekolah. Karena aku tidak pernah sekolah. Tidak tahu membaca. Setelah bertahun-tahun, sejak umur 8 tahun aku kabur dari rumah. Jadi tukang angkat di terminal. Aku tidak tahan ditindas, dimarahi, dipukul, dan berhenti mau dipukuli ayah. Aku juga tidak tahu seberapa susahnya hidup kita, sehingga semuanya menjadi seperti itu. Suatu hari aku melihatmu pulang sekolah. Aku pastikan itu kau, Baik. Senangnya melihatmu sekolah. Bahagia memastikan bahwa keluarga kita sudah berubah jadi baik. Aku ingin membawakan sesuatu untukmu. Melihat tempat tidur kita berdua
semua dengan buku-buku yang sudah kau susun di atas rak. Memastikan bahwa proyek kita sudah berubah jadi baik. Tapi melihat sambutannya yang begitu, aku kehilangan akal dan lupa pada niatku sebelumnya. Aku lupa segalanya. Dan aku pergi mencari tempatku sendiri. Tempat tanpa alamat. Aku tahu aku tak bisa lagi ke rumah itu. Semua barang-barang abang yang tertinggal masih disimpan dalam lemari. Ranjang kita pun masih aktif, belum diganti. Di antara kami tak ada lagi pembicaraan tentangmu selama tahun-tahun itu. Ibu datang ke kamar hanya untuk menumpahkan tangisnya. Tapi kami tak pernah sanggup untuk membicarakan semua hal tentangmu. Setiap kali ibu menangis, aku hanya diam melihat langit-langit kamar. Aku pernah melihatnya di toko baju. Ia sedang memilihkan baju untuk ayah. Aku benci padanya waktu itu. Apa tidak ada perasaan lain selain benci? Aku tidak benci pada siapapun. Aku tidak benci padamu. Tapi kebencianmu pada keluarga sudah menutup semua kasih sayangmu. Ketika kau datang, aku mengunci pintu kamar. Biarlah semua menyalahkan. Biarlah. Aku juga tidak berharap bisa menemui kebenarannya sampai aku mati. Dan mulai malam ini, aku juga tak akan pernah lagi membutuhkannya. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya takut pada kebencianmu terhadap ayah. Kau tidak akan pernah mengerti. Aku mengerti. Karena itu aku datang padamu. Aku bertanya. Kau tidak mengerti. Aku mengerti. Dan mana kau datang? Dari rasa sayangmu Yang tertutup itu. setiap menjelang pagi, dia akan terbuka lagi. Aku tidak tahu kalau itu dapat terbuka. Seperti saat ini, sayangnya, tak akan ada yang pernah tahu. Itu sama saja dengan tertutup sama sekali. Persetan. Jadi apa yang lakukan? Aku tidak tahu. Apa itu sama dengan hutang dalam hidupku yang harus kubayar dengan sesuatu yang harus diterjemahkan sendiri dengan sebenar-benarnya? Dengan sebenar-benarnya. Dan aku tidak tahu. Aku tidak harus tahu. Jadi, lakukan saja yang terbaik. Seperti mengembalikan cincin itu pada jari manis pada tempat ini. Itu telah memberikan tempat terbaik bagi keduanya. Aku tak pernah berada dalam tempat yang baik. Aku sendiri tak tahu harus kemana, melakukan apa. Sekarang, apa yang akan kau katakan? Apa yang akan kau lakukan? Katakanlah. Aku benci semuanya. Aku ingin membakar semuanya. Ya, kau telah mengatakannya. Kau harus ke sana dan tidak bisa untuk menghindarinya. Bakarlah. Apa yang lebih tertutup yang bisa kau lakukan? Apa? Tidak tahu. Apa lagi? Masa kecilmu, kenapa kau tidak pernah disekolahkan? Kenapa kau tidak pernah diajak pergi bermain oleh orang tuamu? Kenapa ayah selalu menamparmu? Kau bukanlah anak yang diharapkannya. Dia tidak pernah menginginkan kelahiranmu. Ketika kau keluar dari perut ibumu dengan selamat, kau tidak tahu betapa menyesalnya dia. Menyesal karena kau telah lahir dengan selamat. Kenapa dia tidak membunuhku waktu itu? Kenapa juga dia melakukannya sebelumnya? Sebelum aku lahir bahkan. Dia mencintai istrinya. Mereka berdua saling mencintai. Tapi hal itu tidak ada untukmu. Jadi itu alasannya. Alasan yang membuatku tidak berhak untuk mendapatkan yang baik. Alasan untuk mendapatku. Kau bukan bagian dari kebahagiaannya. Kau tidak mengerti. Kau bisa hidup karena kasih sayang ibu. Ya, kasih sayang yang melakukannya sendiri. Karena ia tidak benar-benar mau melakukannya. Kemudian kau mencari sendiri. Apa alasanmu untuk bertahan hidup? Apa alasanmu, Bang? Aku tidak ingin disakiti. Aku harus lari. Tapi apa yang terjadi? Semua semakin menyakitkan. Kehidupan ini telah menjebakmu dalam perangkap kebenciannya. Bahkan itu pula yang membuatmu kembali ke rumah. Kau benci padaku, Bang. Kau benci. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Apa? Aku tidak tahu, baik. Aku tidak tahu. Apa kau tidak kirim pada adikmu yang sekolah? Ia begitu disayang dan dia dapatkan apa yang membahagiakannya. Bahkan ia sempat punya banyak mainan yang diberikan ayahmu untuk kado ulang tahunnya. Kau tidak punya, Bang. Ketika rumah terbakar, kau mendobrak pintu kamar, bukan? Kau
Kau lihat semua kamar yang indah bukan? Lalu apa yang akan kau lakukan? Apa? Aku tidak tahu, baik. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kalau mencekik leherku, membentur-benturkan kepala ke tembok sampai hancur. Apa lagi? Apa lagi? Kau cakap. Kau baik. Sini dekat depan. Pergilah ke stasiun. Aku akan tetap di sini. Pergilah ke stasiun. Aku akan tetap di sini. Pergilah dari sini. Pergilah ke stasiun. Aku akan tetap di sini. Pergilah dari sini. Tetap di sini. Pergilah dari sini. Aku akan tetap di sini. Pergilah ke stasiun. Pergilah dari sini. Aku akan tetap di sini. Pergi. Tetap di sini. Pergi. Tetap di sini. Aku akan tetap di sini. Menceritakan padamu tentang rumah yang terbakar, tentang kamar tidur. Aku akan tetap di sini. Pergi. Pergi. Besok aku akan kembali ke sini. Kita akan bermain lagi.